Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Abil Qasim Mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al-ma'sumin wa la'natullah ala a'da'ihim ajma'in minal an ila jami yawmiddin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sebelumnya saya ucapkan duka cita yang mendalam atas syahadah Imam Kazim alaihissalam, Imam Musa al-Kazim alaihissalam. Semoga dengan syafaat beliau, dengan wilayah beliau, dengan tawajuh dan perhatian beliau menang dan termasuk orang-orang yang berada di dalam wilayah Al-Bait al-Musalam. Bagaimana maklum di dalam riwayat-riwayat, di dalam kisah-kisah dan hikayah-hikayah tentang Al-Bait al-Musalam, terkhusus berkaitan dengan kezaliman dan musibah yang diderita dan dialami oleh keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca dan kita satu-satunya imam dari 12 imam yang kita yakini, imam yang ditahan di dalam penjara, lalu jadi bukan hanya karena di dalam penjaranya, setelah dijerat dan dikerangkeng dan dipenjarakan di dalam penjara, lalu dirayu dan digoda dengan seorang wanita yang disuruh oleh penguasa zalim dan meninggal dalam keadaan seluruh badannya syahid, dalam keadaan seluruh badannya dilingkari dengan jeruji rantai besi. Satu-satunya imam yang mengalami. Kita tidak mendapati ada satu imam pun dari Imam Amirul Mukminin alaihissalam hingga imam yang ke-12 Abdullah Marga Syarif, kita tidak mendapati bahwa seseorang berani mengutus seorang wanita untuk merayu dan menggodanya. Kita tidak mendapati kisah demikian kecuali pada Imam Musa Kazim alaihissalam, di mana penguasa zalim pada saat itu dia memerintahkan seorang wanita untuk merayu dan menggoda Imam Musa Kazim alaihissalam di dalam penjara. Namun apa yang terjadi ketika wanita ini datang dan karena disuruh hendak menggoda, maka niatnya memang awalnya menggoda Imam Musa Kazim alaihissalam. Lalu ketika wanita ini datang dan melihat Imam Musa Kazim alaihissalam, dia kembali kepada penguasa zalim pada saat mengatakan, ada apa denganmu? Kenapa kau suruh aku menggoda orang yang sama sekali pada dunia tidak memiliki ketertarikan? Kau menyuruhku menggoda seseorang yang di matanya seluruh dunia ini tiada keistimewaan apa. Maka wanita itu lalu kembali berbalik dan meninggalkan penguasa tersebut dan tidak menjalankan misinya. Ini satu kisah. Kisah yang kedua, ketika penguasa tak lagi mampu mencari jalan untuk menjatuhkan Imam Musa Kazim alaihissalam, maka sebagaimana yang dilakukan juga kepada imam sebelumnya, maka hal itu juga dilakukan kepada Imam Musa Kazim alaihissalam, memberi tegukan kesyahidan dengan sentuhan racun. Lalu ketika si penguasa ini mendapat kabar bahwa Imam Musa Kazim alaihissalam telah syahid, telah wafat, dia memerintahkan pesuruhnya, dia memerintahkan anggotanya, pengawalnya untuk memberi kabar pada seluruh Syiah di wilayah tersebut, mengatakan, besok datanglah kalian ke istana
karena imam kalian akan bebas. Lalu besoknya, ketika esok harinya, tentu saja sebagaimana seorang anak yang merindukan pelukan ibunya, maka seluruh orang Syiah juga merindukan dan menantikan imam yang ditaatinya, imam yang diyakininya. Lalu semua orang Syiah pada saat itu datang berkumpul ke istana untuk menyambut imamnya yang dijanjikan akan dikeluarkan esok hari. Namun ketika gerbang dibuka, mereka tidak melihat imamnya jalan dengan kedua kakinya, melainkan yang mereka lihat adalah sebuah tandu. Mereka bertanya-tanya, siapa gerangan yang ada di dalam tandu ini? Bukankah khalifah telah berjanji akan membebaskan imam kita? Namun kenapa ini siapa yang keluar di dalam tandu? Siapa yang sedang ditandu di dalam keranda? Lalu para pembawa tandu tersebut mengatakan kepada orang-orang Syiah, sambutlah imam kalian. Ini imam kalian dan sambutlah imam kalian. Sontak saja seluruh Syiah pada saat itu terpukul dan terjerembab dan menangis dikarenakan ketika menantikan kehadiran seorang imamnya, namun yang didapati adalah keranda yang di dalamnya terbujur sosok sang Imam alaihissalam. Namun yang lebih mengherankan, sahabat ketika para Syiah Imam Musa Kazim alaihissalam mengangkat keranda tersebut, menerima keranda tersebut dari sang pengawal, mereka semua keheranan, mereka semua terkejut, mereka semua takjub. Mengapa keranda ini begitu berat? Seingat kami, Imam Musa Kazim alaihissalam tidaklah berbadan yang begitu besar. Apakah mungkin ketika Imam alaihissalam masuk di penjara lalu dia makan makanan yang enak sehingga badannya, mereka mulai bingung, mereka mulai bertanya-tanya, kenapa demikian? Apa gerangan yang telah terjadi? Lalu ketika kerandanya dibuka, mereka melihat bahwa tubuh sang imam sedang dibalik dengan rambut besi. Azamullah ujurana wa ujurakum bisyahadatil imam Musa al-Kazim alaihissalam. Semoga beliau mensyafaati kita semua, semoga Imam Musa al-Kazim alaihissalam mensyafaati kita semua dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersedih atas kesedihan dan musibah beliau dan atas kebahagiaan dan suka duka beliau. Nah, kita lanjut pembahasan kita yang sebelumnya. Kita telah membahas, kita perlu flashback kembali karena sudah 2 minggu kita libur, kita perlu flashback, kita perlu merunut kembali pembahasan kita sehingga rangkaian pembahasannya itu bisa tersusun. Kita sedang membahas apa? Yang kita mau bahas tentang kodok dan qadar. Yang kita mau bahas tentang kodok dan qadar. Ini bagaimana sih kodok dan qadar itu? Kita mau memperjelas apa itu kodok dan qadar. Karena betapa banyak dari kita mungkin bisa saja tidak mengetahui apa itu qada dan qadar, atau mengetahui tapi salah mengetahui. Jadi dikira tahu padahal tidak tahu. Nah, ini istilahnya jahil murakkab. Jadi dikira tahu padahal tidak tahu. Kalau hanya tidak tahu saja, misalnya kamu tahu qada dan qadar, enggak tahu, ini istilahnya disebut jahil basir. Yani kebodohannya itu masih sederhana, kebodohan tingkat 1 mas. Tapi kalau kamu tahu tentang kodok dan qadar, oh iya tahu, apa itu kodok dan qadar? Oh, kodok dan qadar itu begini, bentuknya bulat, kalau dikasih coklat enak. Wah, itu donat, bukan kodok dan qadar. Nah, ini namanya jahil murakkab atau kebodohan tingkat 2. Oke? Jadi kita membahas ini, setidaknya kita bisa keluar dari kebodohan tingkat 1, atau setidaknya kita bisa terlepas dari kebodohan tingkat 2 tadi itu, atau jahil murakkab. Tetapi untuk membahas kodok dan qadar itu kan perlu mukaddimah, perlu pengantar-pengantar, dan pengantar-pengantarnya kita sudah bahas. Oh, apa itu pengantar-pengantarnya? Pengantar yang pertama, kita harus membahas
kita harus membuktikan kalau Tuhan itu ada. Kenapa? Karena qada dan qadar ini fiilnya Tuhan. Qada dan qadar ini perbuatannya Tuhan. Nah, maka kita harus bahas Tuhannya dulu nih. Sama kayak misalnya kalau kita mau bahas misalnya Husain anaknya Yusuf. Jangan langsung dibahas Husain anaknya Yusuf. Buktikan dulu Yusuf itu ada atau enggak. Lah kalau Yusufnya nggak ada, gimana ada Husain? Buktiin dulu Yusuf itu ada. Oh iya Yusuf ada. Baru bisa dibahas Husain anaknya Yusuf ini. Jadi kita mau bahas qada dan qadar. Itu fiilnya Tuhan. Berarti Tuhannya harus dibahas dulu. Adakah Tuhan? Oh iya, kita sudah buktikan bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana caranya kemarin kita buktikan? Bisa pakai pengalaman spiritual yang kita bilang orang lagi diombak, lagi di tengah laut, terancam, terombak dan sebagainya. Pada saat itu langsung hatinya terenyuh. Oh iya, saya meyakini ada satu zat yang dia menguasai segala ini. Itulah yang saya anggap Tuhan. Lalu kita menyeru, ya Tuhan, misalnya. Itu satu. Atau kita pakai dalil keteraturan. Kita bilang dalil keteraturan atau dari keteraturan itu gimana? Dari keteraturan kita bilang ini semua alam tersusun dengan rapi. Ada mataharinya, ada bulannya, ada buminya, ada siangnya, ada malamnya, muternya gini, dan sebagainya. Semua tatanan tata surya ini tersusun dengan rapi sehingga bulan sama matahari nggak saling jalan tabrakan. Bumi sama planet Mars misalnya nggak saling tubrukan, tersusun rapi. Nah, dengan keteraturan ini kita melihat adanya air yang ngalir dari bawah ke atas. Kita melihat adanya udara yang kita butuhkan sehingga kita bisa menghirup oksigen. Kalau tidak ada udara, gimana kita mau bisa hidup? Gimana kita mau bisa? Semua sistem ini terjalin secara paripurna, terjalin secara sempurna, terjalin secara keteraturan. Nah, ini yang kita sebut dengan burhan nizam atau dalil keteraturan. Ini dalil yang kedua. Lalu dalil yang ketiga gimana? Dalil yang ketiga kita katakan sebagai burhan siddiqin. Nah, burhan siddiqin itu ada banyak takrir, ada banyak penjelasan, ada banyak model penyampaian. Salah satu yang mudah untuk disampaikan kemarin gimana kita bilang kalau seandainya tidak ada Tuhan, kalau seandainya tidak ada wajibul wujud, maka akan terjadi tasalsul, itu mustahil. Baik tasalsul maupun daur itu mustahil. Nah, karena kalau tidak ada Tuhan akan melazimkan daur dan tasalsul, di mana daur dan tasalsul itu mustahil, maka harus ada Tuhan. Dan ini kita sudah bahas kemarin. Oke? Dan kita juga sudah membahas tentang sifat-sifat Tuhan. Kenapa? Karena zat Tuhan itu tidak bisa diketahui. Kita kan bilang waktu itu yang saya bacakan matannya kita bahas itu bahwa seluruh filosof, seluruh urafa, seluruh ulama, mutakallim meyakini bahwa zat Tuhan itu nggak bisa diketahui. Si inti zat Tuhan itu tidak bisa diketahui. Istilahnya kalau dalam irfan itu disebut dengan makom ghaibul ghaib atau ghaibul huwiyah atau ghaibul ghuyub. Yani makom yang tersembunyi atau istilahnya disebut makom makom huwa kan kalau di salah satu tafsiran irfani surah Al-Ikhlas dikatakan qul huwa Allahu ahad. Nah, itu kan ada qul huwa qul huwa Allahu ahad. Nah, jadi ada huwanya, ada Allahnya, ada ahadnya. Nah, huwa ini dalam bahasa Arab kan disebut domir goib. Nah, karena dia gaib, tidak bisa diketahui, maka zatnya itu tidak bisa dinamain si inti zatnya itu ya. Si inti zatnya itu karena dia gaib, karena dia
tidak bisa diketahui, maka dia tidak bisa dinamai, tidak bisa disifati, dan tidak bisa diketahui dengan apapun. Tidak bisa, si inti zatnya itu tidak bisa dinamai, tidak bisa disifati, tidak bisa difulani, tidak bisa di fulan. Karena orang kalau mau tahu itu harus disifati dulu, harus dinamai dulu. Dinamai maksudnya dialamati, dikasih alamat, dikasih tanda, baru tahu. Nah kalau tidak bisa dinamai, tidak dialamatin, tidak disifati, gimana mau diketahui sesuatu? Zat Tuhan, zatnya ini juga demikian. Istilahnya itu dikatakan kun huzat. Kun huzat, ini inti sarinya zat Tuhan itu tidak bisa diketahui, tidak bisa dinamai, tidak bisa disifati. Nah lalu kalau begitu, karena dia tidak bisa diketahui si gaibul gaib ini, si makom gaibnya ini, karena dia tidak bisa diketahui, tidak bisa disifati, tidak bisa dinamain, maka melazimkan adanya tingkatan kedua setelahnya. Nah, tingkatan keduanya ini disebut dengan tajalli awal. Jadi kalau antum biasa mendengar istilah kata tajalli, nah ini pembahasannya di sini nih. Jadi pembahasan tajalli itu pembahasan setelah di makom gaib tadi. Makom gaib tidak bisa diketahui, setelah itu masuklah ke. Nah, makom tajalli ini ada dua model, ada tajalli awal, ada tajalli sani. Tajalli awal ini yang pertama kali bisa disifati dengan sifat, misalnya apa? Misalnya wahdat, qul huwa Allahu ahad, makom ahadiyah. Tajalli awal ini disebut dengan makom ahadiyah, qul huwa Allahu ahadun. Ini makom ahad namanya. Lalu nanti masuk makom tajalli sani atau disebut istilah. Jadi ada makom jala, ada istilah atau faiz muqaddas, faiz aqdas, faiz muqaddas. Ala kuliah nanti kapan-kapan kalau mau belajar irfan kita bahas. Jadi kita mau bilang bahwa karena zatnya itu tidak bisa diketahui, karena inti zatnya itu tidak bisa dipahami, harus ada sesuatu di mana dengannya kita bisa mengetahui. Nah, inilah yang disebut dengan sifat-sifat Tuhan atau asma-asma Tuhan. Asma yakni nama Tuhan, sifat atau asma. Jadi Allah ini juga asma, bukan zat. Si Allah ini, kata Allah itu asma, yakni nama Tuhan, nama yang paling agung. Bedanya asma sama sifat apa? Nah, bedanya asma sama sifat nggak ada. Loh, tapi sebagian bilang sifat, sebagian bilang asma. Bedanya, sifat itu asma yang sudah disandingkan kepada zat, itu namanya sifat. Kalau hanya asmanya saja ya disebut asma. Ini sedikit pemberitaan informasi ya. Bedaan asma dengan sifat. Nah, maka yang kita bisa ketahui dari Tuhan itu apanya? Sifat-sifatnya itu. Sifat-sifatnya itu. Misalnya apa? Yang kita ketahui bahwa Tuhan itu wahid, satu, ahad, tunggal. Wajibul wujud itu sifat Tuhan. Apalagi Tuhan itu hidup, hayat, hayyun. Apalagi Tuhan itu qadir. Apalagi Tuhan itu murid yang memiliki iradah, berikhtiar, mukhtar. Apalagi Tuhan itu alim, wa huwas sami'ul alim. Tuhan itu mengetahui. Apalagi sami, mendengar. Apalagi basir, melihat. Apalagi misalnya mutakallim, yang dia menciptakan suara. Nah, ini sifat-sifat hak ta'ala yang kita bisa tahu. Sehingga disitulah kita masuk pada pembahasan. Lalu sifat itu kita bagi menjadi dua. Ada sifat zati, ada sifat fi'li namanya. Di pembagian yang berikutnya, kita juga membagi sifat itu menjadi sifat positif atau sifat subuti dan sifat negatif atau sifat salbi namanya. Apa itu sifat positif? Sifat positif adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Tuhan, yang selayaknya dimiliki oleh Tuhan. Kayak seperti apa misalnya? Seperti misalnya Tuhan itu harus
mengetahui, Tuhan itu harus maha hikmat hakim, Tuhan itu harus wajibul wujud, Tuhan itu harus apalagi misalnya berirodah dan sebagainya. Nah, maha hidup misalnya. Ini sifat positif. Lalu sifat negatif apa? Sifat negatif itu apa? Sifat negatif adalah sifat-sifat yang tidak boleh disematkan pada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Misalnya apa? Misalnya Tuhan tidak bergerak, Tuhan tidak berangkap, Tuhan bukanlah jisim, Tuhan tidak beranak, Tuhan tidak diperanakkan, Tuhan bukan materi, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu ada pembagian yang lain, kita katakan sifat zati dan sifat fi'li. Apa itu sifat zati, apa itu sifat fi'li? Kita bilang sifat zati itu adalah sifat-sifat yang langsung diketahui dari zat Tuhan, tanpa membutuhkan perantara selain dirinya. Seperti apa misalnya sifat zati itu? Seperti misalnya dikatakan Tuhan itu hayyun, Tuhan itu hidup. Nah, dia tidak butuh selain dirinya. Untuk tersifati dengan hal itu tidak butuh pada selain dirinya. Atau apa? Dikatakan Tuhan mengetahui dirinya. Tuhan mengetahui dirinya. Itu juga tidak butuh kepada orang lain. Tidak butuh kepada selain zat Tuhan. Dia cukup dirinya saja, nah, dia sudah bisa mengetahui dirinya. Apalagi misalnya Tuhan itu memiliki irodah atau murid. Ini juga cukup dengan dirinya sendiri. Ini disebut sifat zat. Tetapi ada disebut sifat fi'li. Apa itu sifat fi'li? Sifat fi'li adalah sifat-sifat yang kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala, tetapi bersyarat di mana melazimkan ada sesuatu selain diri Tuhan. Misalnya apa? Misalnya dikatakan Tuhan itu maha pemaaf, Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha pemberi rezeki, warrozik. Tuhan maha pemberi rezeki. Kapan kita katakan Tuhan itu maha pemberi rezeki? Ketika ada yang diberi rezeki. Nah, itu jadi butuh sesuatu selain zat Tuhan untuk mensifati Tuhan sebagai pemberi rezeki. Dikatakan Tuhan maha mencipta. Kapan dikatakan Tuhan maha mencipta? Ketika ada yang dicipta. Tuhan maha pengampun dosa-dosa. Kapan itu dikatakan Tuhan maha pengampun dosa-dosa? Ketika ada yang mau diampuni yang berbuat dosa itu. Nah, ini disebut dengan sifat fi'li. Di sini kita sudah selesai pembahasan kita sampai di sini sudah selesai. Nah, insya Allah, jadi ini sekedar mengulang kembali. Nanti kita lanjut masuk pembahasan minggu depan kita akan langsung masuk pembahasan qada dan qadar, di mana pembahasan qada dan qadar ini adalah pembahasan di sifat fi'li. Pembahasan qada dan qadar adalah pembahasan di sifat insyaallah nanti kita lanjut minggu depan. Minggu ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita hadiahkan kepada orang-orang yang telah mendahului kita, kepada sanak famili kita, kepada abang, adik, ayah, ibu, paman, kakek, nenek, suami, istri, anak, dan semua orang yang memiliki hak atas kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, khususnya marhum Ustaz Hasan Abu Ahmad, dan juga untuk seluruh keluarga-keluarga kita, sanak famili kita, dan juga untuk guru-guru kita, khususnya marhum Ustaz Hasan Abu Ahmad, Allah darajatah, dan juga untuk marhum Pak Yunus, semoga Allah merahmati beliau, mengangkat derajat beliau, marhum Kang Jalal, marhum Atau Mustawa, marhum Ahmad Rusdi, marhum saya Habib Husain Habsyi, dan marhum Ustaz Muhammad Reza Segaf. Semoga Allah mengangkat derajat mereka semua, menerangi dorih mereka, mencahayai kubur mereka semua, mengangkat derajat mereka insyaallah ta'ala, dan memutihkan wajah mereka. Dan juga untuk para ulama-ulama kita, khususnya Imam Khomeini, Qudsi Sasihu,
Hajat, Allame Hasan Sodi Omuli, Allame Tabatabai, Aitullah Mahdawikani, Aitullah Allame Syaroni, Aitullah Ilaikum Syai'i, dan juga ulama-ulama yang lain yang telah terkait Prof. Bahyasti, Aitullah Ibrahim Amini. Semoga Allah merahmati mereka semua, mensucikan dan menerangi kubur mereka, dan mengumpulkan mereka bersama para aulia, syuhada, dan siddiqin insyaallah ta'ala. Dan juga untuk ulama-ulama yang masih hidup, khususnya Tahbar Mu'azzam hafizahullah, dan juga untuk Aitullah Jawad Yongki, Aitullah Subhan Noidi, Awaye Patpur, semoga Allah merahmati mereka semua, memanjangkan usia mereka, memanjangkan berkah mereka, merahmati dan memberkahi kehidupan mereka. Dan juga untuk kezuhuran Imam Zaman Al-Fatihah mas salawat. Sebelumnya, sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan bela sungkawa duka kepada keluarga Pak Rahmat atas meninggalnya bapak beliau, orang tua beliau. Dan maaf karena saya tidak mendapatkan kabar. Saya baru mendapat kabar itu minggu lalu kalau tidak salah. Tapi karena minggu lalu itu ada acara haul marhum, jadi saya tidak fokus dan kita juga tidak ada kajian. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni kesalahan-kesalahan beliau dan bukan beliau bersama para aulia, syuhada, siddiqin, Allah Ta'ala. Dan juga sekedar saran bagi teman-teman, saran saja, watawasau kan di ayat Quran juga dikatakan watawasau haqi, watawasau bisawab. Jadi kita saling mewasiatkan hal-hal yang bukan hal yang buruk. Jika misalnya kita bisa mengurangi dan sedikit melepas beban dari pundak saudara-saudara mukmin, itu bukan hal yang buruk, melainkan hal yang sangat penting, bahwa a'immah alimussalam, imam-imam kita senantiasa mengajarkan kita untuk idkhalul surur, yakni membahagiakan hati mukmin. Para a'immah kita, imam-imam alimussalam, senantiasa mengajarkan kepada kita untuk mengobati kesulitan, mengobati musibah, mengurangi derita, mengurangi beban dari saudara-saudara mukmin, dan memberikan kebahagiaan kepada mereka, membuat mereka bahagia, serta mengajak mereka dalam kebahagiaan. Nah, ini sangat dianjurkan. Dari yang saya pahami setelah bertahun-tahun di Hauzah ini, dalam mengkaji ilmu-ilmu Hauzah ini, membaca riwayat-riwayat ini, membaca khazanah-khazanah ayat-ayat Quran ini, belajar filsafat ini, belajar ilfat ini, yang saya pahami bahwa itu hal yang baik dan sangat baik. Jadi bukan hal yang buruk satu, melainkan hal yang baik dan sangat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bagi teman yang terkena musibah, bagi teman-teman yang terkena musibah, misalnya khususnya musibah meninggal, itu dianjurkan justru bagi orang yang terkena musibah meninggal, itu justru dianjurkan untuk memberi kabar pada yang lain. Ini satu. Bagi teman-teman yang mendapat musibah meninggal, misalnya, ini justru dianjurkan untuk memberi kabar pada yang lain, bukan ditutup-tutupin, bukan disembunyi-sembunyiin. Ini tidak ada dalam ajaran kita yang demikian. Ini tidak ada. Tidak tahu kalau antum mendapati ajaran dari ustaz lain, mungkin
Tapi yang ana pahami, yang saya pahami bertahun-tahun belajar di Hausa ini tidak ada yang demikian. Justru dianjurkan untuk memberi kabar, menginfo. Jangankan di Syiah, di Sunni kan juga begitu. Orang kalau di Sunni meninggal, ada yang meninggal, itu satu orang pergi ke masjid, ambil mikrofon, mengucapnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Bapak Alif bin Ba misalnya. Pada jam sekian, jam sekian, jam sekian. Dianjurkan untuk ifsha. Yani dianjurkan untuk memberi kabar. I'lam. Dianjurkan memberi kabar kepada yang lain. Jangan disimpan sendiri. Tidak mampu. Hati antum itu kecil. Hati antum itu kecil, tidak besar. Jangan disimpan sendiri. Kita dianjurkan untuk memberi kabar. Ini satu. Jadi jangan ditahan. Jangan. Kabar kepada saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara Syiah kita, bahwa saya sedang mendapat bencana, keluarga saya meninggal, begini, mohon doa. Kita ngirim surat, mohon doa, ngirim di WhatsApp kan, bayarnya paling 2 kilo pet doang untuk kirim pesan, mohon doa atas keluarga saya yang telah meninggal. Ini satu. Yang kedua, bagi teman-teman yang mendapat kabar, itu juga ada istilahnya ada hal yang harus dilakukan. Jadi contoh misalnya kalau di satu sisi dikatakan bahwa kalau kita dapat musibah harus memberi kabar, berarti di sisi lain yang menerima kabar itu juga harus ada pecotannya, kan begitu. Sama kayak misalnya begini. Kalau dibilang anak-anak harus dalam lindungan orang tua. Misalnya kan begitu. Anak-anak harus dalam lindungan orang tua. Ini kan dari sisi anak-anaknya ini. Dari si orang tuanya berarti harus ada pecutan juga tuh. Apa itu? Orang tua harus melindungi anak-anak. Jadi dua arah. Kalau dikatakan misalnya, dikatakan apa? Dikatakan istri harus ketika bahas istri langsung ya salah. Misalnya dibilang istri harus melayani suami. Dari sisi suami ada juga suami harus mengayomi istri. Itu jadi dua arah. Kalau dibilang orang yang ada dapat musibah harus memberi informasi, mustahab, sunnah, dianjurkan memberi informasi. Di sisi lain, di arah yang keduanya, orang yang mendapat kabar juga ada petunjuk. Apa itu? Yang pertama, kalau kita bisa datang, kita bisa datang. Kalau kita bisa hadir, kalau kita bisa datang, maka kita datang. Jadi, kalau kita bisa datang, kita datang. Untuk ngapain? Untuk meringankan beban yang lagi dapat musibah. Untuk idkhalus surur, yakni memasukkan kebahagiaan ke hatinya. Dengan kita datang, dengan kita datang, dia ngeliat, oh ya Allah, saudara saya datang nih. Ternyata saya tidak sendirian nih. Oh, saudara saya datang. Dia juga turut berduka. Ternyata saya tidak sendirian dalam musibah ini. Ada orang yang siap memberikan pundaknya kepada saya ketika saya sedang terjatuh demikian. Itu yang diharapin itu yang demikian. Saya ingat banget dari awal kita bahas Najul Balaghah ini, dari 3 tahun lalu kita mulai, kita begitu persoalan tentang hablum minan nas, persoalan sosial, kita di situ ngotot. Kenapa? Karena persoalan sosial ini harus mendapat perhatian yang penuh. Persoalan sosial ini jangan sampai urusan sosial kita justru jauh dari ahlul bait. Jangan sampai urusan sosial kita justru tidak berpegang pada ahlul bait. Ini namanya carut marut. Urusan doa kumel kita berpegang ahlul bait. Urusan doa Asyura, ziarah Asyura berpegang pada ahlul bait. Tapi urusan sosial kita berpegang sama misalnya Pak Tile. Wah,
carut-marut namanya. Kita sampaikan bahwa Ahlul Bait itu menyelimuti seluruh kehidupan kita, mau urusan individu maupun kita. Jadi kalau kita mampu hadiri, datangi musibah kita. Yang tidak mampu, kan setiap orang mungkin punya kesibukan masing-masing. Mungkin di satu sisi dia tidak bisa meninggalkan kesibukan itu. Misalnya dia punya pekerjaan di jam, dan dia tidak bisa ngambil cuti, kan bisa saja. Bisa saja saya tidak bisa ngambil cuti nih, saya tidak bisa ninggalin pekerjaan. Kalau saya ninggalin pekerjaan, saya dipecat, gimana anak istri dan sebagainya? Oh iya, maafu, ya ini dimaafin. Terus gimana caranya? Doakan, minimal sampaikan, kirim SMS, turut berduka cita, kasih voice note, turut berduka cita, semoga Allah merahmati beliau. Ini amalan-amalan yang akan mengikat antara saya dan antum semua. Ini amalan-amalan yang akan menjadikan kita sebagai satu rantai yang kuat. Besok-besok kalau seandainya dari kita ini ada yang mendahului, misalnya saya mendahului antum, ikatan ini akan mengikat kita. Sekalipun kita tidak saling mengambil janji. Kalau saya, misalnya ini saya sampaikan ke antum, kalau berani ikuti, kalau tidak berani jangan. Saya misalnya sama istri itu sudah ngambil janji berdua. Janjinya apa? Siapa saja di antara kita yang duluan meninggal, misalnya saya duluan meninggal atau istri yang duluan meninggal, maka yang masih hidup setiap hari harus sholat 2 rakaat dihadiahkan untuk yang masih hidup, yang sudah meninggal. Ini janji yang istilahnya membuat keluarga kita itu keluarga ruhani. Jadi, saya punya janji ini. Jadi, kalau istri saya meninggal, besok-besok istri saya tenang, jadi mau dapetin meninggal aja dia udah tenang tuh. Misalnya pun dikabari besok kau meninggal, oh iya enggak apa-apa, kenapa masih ada Yusuf, besok Yusuf ngirim hadiah sholat terus ke saya. Atau Yusufnya besok meninggal, oh tenang, masih ada istri nih, besok dia ngirim sholat. Jadi ada sedikit ketenangan. Nah, sekalipun kita ini tidak saling mengambil janji, saya tidak mengambil janji ke antum, kalau saya duluan meninggal antum kirimin doa, atau antum tidak mengambil janji dari saya, kalau saya duluan meninggal kirimin doa. Tetapi setidaknya dengan kita senantiasa melakukan hal ini, misalnya minimal seminggu sekali kita ngirimin doa ke sesama mukmin. Lewat acara apa? Lewat acara Nahjul Balagah ini. Lewat acara Nahjul Balagah ini kita ngirimin doa ke sesama mukmin. Sekalipun kita tidak ambil janji, tidak ambil ikrar. Tetapi apa? Ada hak setiap mukmin di pundak mukmin yang lain. Ini jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Setiap mukmin memilih tanggung jawab terhadap mukmin yang lain. Di mana ada hak-hak mukmin di tangan kita yang kita harus berikan. Salah satunya adalah hak doa tadi. Jangan pelit sama doa. Memangnya mau dibawa kemana? Antum timbun juga doa 1.000.000 kali, tidak akan jadi emas. Jangan ditimbun-timbun. Doa itu diucapin, disampaikan. Kan cuma ngeluarin paling 5 menit berdoa. Justru kalau kita mendoakan orang yang misalnya nauzubillah misalnya semasa hidupnya misalnya agak sedikit ada problem dengan kita misalnya kan gitu, agak sedikit ada panas-panasan kan, nauzubillah ada sedikit panas-panasan semasa hidup, lalu ketika misalnya dia sakit kita kirimin doa, ya Allah semoga si fulan ini cepat sembuh dan sebagainya. Ketika dia dengar, dia baca SMS tuh, mak sedap kali lah kawan ini, pikirnya kan, baik kali rupanya kawan ini kan gitu. Kupikir si Yusuf ini begajul kali, kupikir si Yusuf ini bandit kali, kupikir si Yusuf ini jahat kali, rupanya baik kali dia, rupanya tulus kali hatinya. Rupanya bersih kali wataknya. Kan gitu. Orang berkawan tuh, orang berteman tuh. Jahat itu nggak boleh kata Husain. Itu. Jadi mari kita sama-sama istilahnya sama-sama saling aman. Paham maksudnya? Sama-sama saling aman itu apa? Maksudnya
Besok-besok kalau saya meninggal, saya nyaman, saya aman. Kenapa saya aman? Karena saya punya saudara-saudara mukmin yang ingat ke saya, doain saya minimal seminggu sekali. Dan begitu juga antum dari keluarga antum dan sebagainya, kalau meninggal masih ada kita-kita yang doain setiap minggu. Ini hal baik yang harus dijaga, yang harus dimatengin, yang harus dipupuk biar besar, biar menjalar. Kalau perlu, bila perlu, setiap antum punya pengajian atau misalnya Yayasan Mulo Sadro ini ada banyak pengajiannya, bila perlu hal ini disampaikan kepada pengajar-pengajarnya. Ustadz, tolong setiap selesai pengajian kita doakan para mukminin mukminat. Mereka punya hak atas kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi keluarga yang mendapati musibah, bukan hal yang berat jika seandainya seminggu sekali setiap hari Kamis, ini hari Kamis, bukan hal yang berat jika seandainya seminggu sekali setiap hari Kamis dan hari Jumat, kita sedekah 1 bungkus nasi. Itu bukan hal yang berat. 1 bungkus nasi itu Rp6.000. Antum gajinya sebulan 10 juta per bulan, Pak. Bukan hal yang berat bagi antum. Nah, seminggu sekali hari Kamis atau hari Jumat, sedekah sebungkus nasi, kasih ke fakir miskin Syiah di sana. Sedekah niatin untuk keluarga yang sudah meninggal. Kita bukan hanya mencicipin harta warisannya dia. Orang udah meninggal ya sudah, mari kita santap dan kita lezati semua harta warisan ini. Enggak, minimal orang yang sudah meninggal itu juga dikasih sedikit bagian dia. Gimana? Ya itu tadi, dibelikan nasi sebungkus, kasih niatin untuk si bulan yang. Cara kita tetap berinteraksi dengan mereka. Jangan dipikir orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka mati, melainkan mereka itu balhum ahya. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup yang mendapatkan rezeki. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.